kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi di Muda Bicara, ruangnya anak muda buat ngobrol santai tapi penuh inspirasi. Bersama saya Vika Hamzah yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan pagi ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti dekat banget sama dunia anak muda, yaitu menjadi cantik butuh usaha. Nah, karena percaya nggak percaya, tampil cantik itu bukan cuman soal makeup ya, teman Pro 2 atau filter kamera, tapi juga soal perawatan dan usaha dari dalam diri. Dan yang spesial banget, pagi ini saya sudah bareng sama dokter cantik yang pastinya juga udah ahli di bidangnya, yaitu Dr. Florencia Lawrence, Diplomat American Anti-Aging of Aesthetic Medicine. Betul ya, dokter? Owner dari Jewel Estetik Manado. Dan selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Kak, baik-baik saja, terima kasih. Syukurlah, sehat ya dokter ya. Iya. Dan cantik sekali, sesuai sesuai dengan keilmuannya. Oke, dokter ini owner dari Jewel Estetik Manado ya? Iya benar. Oke, untuk Jewel Estetik Manado ini lokasinya ada di mana dok? Ada di Ranomut Kak. Oh Ranomut, oke Iya. siap. Terus untuk klinik bukanya, ini sudah buka atau belum dokter? Udah, kita bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore aja. Oh siap, oke. Oke, kita di topik menjadi cantik butuh usaha ya dokter ya. Dan untuk pendengar semua, jika memang nanti ingin bergabung, kami membuka juga line telepon dan WA di 089724999977. Sekali lagi di 089724999977. Silakan nanti yang mau bergabung ya. Oke, dokter mungkin langsung saja ya kita ke pertanyaan ya untuk pembahasan tentang menjadi cantik itu butuh usaha. Dok, kalau ngomongin menjadi cantik butuh usaha itu sebenarnya dari sisi medis dan estetika itu maksudnya seperti apa sih dok? Bisa mungkin dijelaskan? Oke, kalau begitu, kalau menurut itu sih, kalau misalnya dari sisi medis dan estetika, biasanya itu menjadi cantik dan butuh usaha itu butuh tindakan kayak seperti tindakan-tindakan dokter, kayak tindakan tambahan ya. Seperti kayak misalnya kalau kalian mau glowing harus dipakai skin booster, kalau kalian mau misalnya hidungnya mancung nih dipakai thread lift, ataupun maunya lebih ada jawline dipakai kayak perawatan seperti tindakan filler atau botox ya. Oke. Semacam kayak gitu. Cuma di selain itu juga, selain dipakein kayak tindakan kecantikan begitu juga, kita juga harus berusaha kayak seperti olahraga tiap pagi, minum air juga teratur, sama terhidrasi cukup ya. Oke, berarti dari pola hidup juga sangat menentukan ya? Pola hidup juga kayak menentukan hasil dari tindakan estetika kita ya. Oke. Jadi kalau misalnya kakak hidupnya sehat, makannya juga bagus, hasil tindakan estetikanya lebih hari lebih kelihatan. Oke, itu presentasinya berapa persen dokter untuk pola hidup ya, untuk kontribusinya dalam kecantikan kita? Kalau dari pola hidup dan kecantikan itu, kalau menurut aku ya pribadi, kontribusinya sekitar 40% dari hasil tindakan. Jadi kalau misalnya hasil tindakan estetika sama medis itu 60%, 40% harus dari usaha kakak sama gaya hidup kakak. Oh begitu, jadi nggak bisa langsung 100% dari tindakan pun ya, tetap harus dijaga pola hidupnya begitu ya dokter? Iya, tetap begitu. Oke. Terus lalu banyak juga anak muda nih dok yang merasa bahwa perawatan itu buat yang punya uang aja dok. Tadi kan balik lagi ya, ada tindakan gitu. Ada tindakan berarti ada uang begitu kan ya. Nah, gimana sih cara pandang yang tepat gitu ya untuk merawat diri tanpa kita berlebihan dalam menghabiskan uang ya gitu, menghabiskan uang untuk tindakan dan lain-lain begitu. Sebenarnya sih kalau dari aku ya, kalau anak muda itu maksudnya kisaran kakak itu mudanya dari umur berapa ya kak? Oh begitu, jadi balik lagi ya ternyata beda ya. Kalau misal dari segi medis sendiri muda atau ya mungkin remaja kali ya, itu di umur berapa berarti? Remaja kan kalau berarti kan kalau remaja gitu kayak 13 tahun ke atas. Nah itu Kalau bagaimana? 13 tahun ke atas tuh kayak misalnya ada beberapa tuh kayak misalnya anak-anak muda semuda itu sih. Biasa kalau dari aku sih yang paling penting sunscreen ya. Oh, oke. Sunscreen itu dari 13 tahun ke atas harus bisa dipakai. Itu kan maksudnya nggak
nggak mahal-mahal amat ya. Kalau sunscreen kan maksudnya di semua toko juga jual kan. Terus kalau dariku sih biasanya facial aja sih. Oh begitu. Kalau umur begitu. Beda dengan treatmentnya kalau buat kayak 25 tahun ke atas. Oke, itu ada perbedaannya berarti ya dokter? Beda, Jadi karena 25 tahun ke atas kan kita udah sebagai perempuan ya agingnya lebih cepat ya. 25 tahun ke atas itu sudah mulai aging maksudnya. Jadi untuk prevent itu kita harus segera mulai tindakan sejak dini, yaitu paling pertama itu harus rajin menggunakan sunscreen sama minum air banyak. air putih. Air putih banyak. Balik lagi air putih. Jadi ya itu balik lagi ya, tadi ada kontribusi dari pola hidup ya. Salah satunya adalah pola makan dan minum, harus banyak minum air putih. Begitu ya. Oke, siap. Terus dokter mungkin bisa kasih gambaran kesalahan umum apa sih yang sering dilakukan anak muda saat ingin tampil cantik, tapi biasanya banyak juga yang salah langkah begitu kan. Nah, itu silakan, Dok. Oke, jujur sih too much makeup ya. Oh, too much makeup. Too much makeup itu yang seperti apa sih dokter? Mungkin Itu kayaknya bisa dikasih gambaran. Nah, misalnya contoh kayak gini ya, kayak misalnya udah perawatan nih, udah cakep nih, maksudnya kulitnya udah kayak flawless nih, tapi bedaknya tebal banget. Oh, Kadang-kadang bisa bikin justru malah lebih aging, justru bukan kelihatannya lebih muda, malah justru kelihatan lebih tua. oke. Tapi selain itu kan bedak ya dok. Selain itu apa aja? Berarti ini makeup kan ya? Berarti kan dari makeup ya. Makeup apa aja yang bisa memperparah aging? Aging itu berarti penuaan ya? Oke. Kalau dariku pribadi sih banyak kan makeup yang beredar tuh, banyak makeup yang kadang-kadang tuh banyak orang kasih filler tapi mungkin kandungannya ya. Kandungannya kayak misalnya ada contoh kayak merkuri gitu. Oh oke. Nah Iya, itu kan iya, nggak bagus ya. Iya, apalagi yang waktu itu masih kemarin sempat viral kan, ada yang Iya, kosmetik benar, ada benar. merkuri dan apalagi ya satu lagi hidrokinon ya dok. Itu bagaimana kalau pandangan dokter tentang hidrokinon? Kalau hidroquinone itu yang penting dokternya tahu takarannya, itu bisa sebenarnya diaplikasikan sebagai anti flek. Cuma itu nggak boleh dipakai di bawah matahari sama dipakai kayak berlebihan. Jadi harus kalau misalnya mau pakai hidroquinone itu harus ada dokter yang standby untuk melihat hasilnya. Kayaknya gitu. Terus ada kadar tertentu ya berarti ya? Ada kadar tertentu. Tapi untuk hidrokinon sendiri saat ini berarti masih dipakai ya oleh dokter-dokter kecantikan seperti dokter ini sekarang? Banyak yang pakai tapi harus ya seperti aku bilang harus kita liatin sebagai dokter, harus liatin nggak maksudnya mereka beli asal-asal gitu. Oke, nggak sembarang ya. Oke, jadi intinya kalau penyebutannya bagaimana sih dok? Hidrokinon. Iya, hidroquinone. Iya, hidrokinon itu sebenarnya nggak apa-apa asal sesuai dosis takaran dan harus selalu dipantau Oleh dokter. Oleh dokter ya. Oke, siap. Lalu untuk teman-teman Pro 2 jika memang ingin bergabung boleh ya untuk ke nomor 089724999977, sekali lagi di 089724999977. Ditunggu ya jika mau gabung nanti, dan sementara kita break dulu sejenak dan nanti kita lanjut lagi obrolan tentang menjadi cantik butuh usaha dengan Dr. Flo. Terima kasih. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2. Masih di Pro 2 di Muda Bicara bersama saya Vika Hamzah dan Dr. Flo. Dan untuk siaran ini relay ya di Pro 1 dan juga di Pro 4 dan juga live di YouTube RRI Manado. Dan kita mau membahas yang agak nyerempet dikit nih dok nih. Jadi kan sekarang banyak banget tren skincare dan treatment viral di media sosial ya dok. Dok boleh dong spill kira-kira budget atau rate untuk perawatan-perawatan yang butuh tindakan dari dokter estetik itu seperti apa sih, dari berapa sampai berapa? Boleh di spill? Boleh. Paling rendahnya itu sekitar 1,5 juta ya. Oke, 1,5 juta. Tolong di note ya pendengar ya, 1,5 juta. Nah itu untuk treatment apa dokter? Itu 1,5 juta sih kalau sama di klinikku itu dapat 2. Bisa pilihannya antara pico laser. Oke. Oh, pico laser. Pico laser, ya iya, laser lagi booming kan Iya, sekarang. betul. Kedua bisa botox di area upper face. Dahi Iya. begitu ya, karena kan kerutan ya, Ya, biasanya bener. munculnya ada di dahi ya gitu. Iya. Seperti aku ini kayaknya udah butuh deh. Oke siap. Oke terus dari 1,5 juta naik lagi sedikit di Naik lagi sedikit. Biasanya tuh kalau ditambah 2 jutaan, kenanya dapat skin booster. skin booster. Tapi dapat yang 2 treatment awal tadi. Atau enggak? Itu skin booster aja berarti Dapat. yang Oh dapat. Berarti 2 juta itu dapat 3 treatment tadi. Oh enggak, maksudnya 2 juta itu ditambah. Oh ditambah. Oke siap. Oke lanjut. Berarti sampai ke paling mahalnya dok? Paling mahal ya sesuai budget pasien. Berarti bisa custom ya? Bisa custom. Ya. Oke tapi boleh tahu paling mahal tuh di berapa dok? Biasanya kalau sama aku sih yang paling mahal sekitar 10 sampai 20. 10 sampai 20 juta. Itu dijamin 20 tahun lebih muda kah dok? Jamin. Oke Jamin. siap. Tapi intinya kulit akan jadi lebih sehat ya. Dan Bukan cuma kulit lebih sehat tuh kalian, maksudnya wajahnya tuh dapat kelihatan lebih muda, lebih shaping. Jadi kayak kelihatannya kalau metodeku itu kan forever young with us ya. oh forever young with us. Jadi tetap muda ya. Tetap muda. Jadi itu kayak orang tuh misalnya kayak Kak Vika tuh kayak misalnya habis perawatan nih. Orang kayak nggak tahu itu Kak Vika ngapain aja, tapi kok kelihatannya lebih cantik gitu loh. Lebih cantik, lebih glowing, kelihatan lebih awet dibandingkan teman-teman Kak Vika lainnya. Oke. Jadi jauh lebih worth it daripada ini ya, operasi plastik nggak sih dok? Atau gimana? Beda sih. Itu beda ya? Beda-beda. Udah beda treatment dan juga beda segmen ini ya, market ya. Oke siap. Nah berarti yang paling mahal itu dapatnya apa aja dok? Biasa paling mahal itu udah dapat kayak benang full face, Oke. benangnya jadi kayak thread lift full face, botox, udah filler, sama udah pasti skin booster ya, sama udah pasti apa ya lagi? Perawatan sampainya double chin yang paling mahal kan? Dari nggak cuma sampai wajah aja, dari wajah sampai double chin. Oke. Oh oke, itu berarti udah dapat semua ya? Udah dapat Itu yang semua. jawline itu berarti ya? Yang ini lemak yang di bawah Lemak. dagu itu. Oh oke siap. Jadi yang double chin silakan.
boleh langsung treatment ya. Oke, untuk semua pendengar Pro 1, teman Pro 2 dan juga Pro 4 silakan ya untuk yang mau join line interaktif di 089724999977. Sekali lagi di 089724999977. Silakan untuk yang mau bergabung melalui telepon atau melalui WhatsApp juga boleh, silakan. Terus ini coba kita masuk ke komentar di YouTube dulu sebentar ya dokter ya, sebelum lanjut lagi. Ada pagi Ibu Narsum dan host, untuk pola makan yang dikonsumsi apakah juga ada pengaruhnya? Dan bila iya, apa saja itu mungkin bisa disebutkan? Seperti itu. Pertanyaan baru satu ya? Oh oke, siap. Boleh langsung dijawab dulu aja. Oleh pagi Bu. Iya. Jadi kalau pola makan ya, Iya. makanan jenis apa yang dikonsumsi juga ya. Jadi kalau dari aku sih pribadi mendingan kurangi pertama itu gula. Oke. Gula itu bikin wajah kelihatan kusam. Kedua garam. Kalau garam terlalu berlebihan itu membuat wajah sama badan semakin hari semakin plumpy, kelihatan justru lebih cabi dibandingkan sebelumnya. Ketiga tuh kayak pola makannya itu kalian harus stabil ya. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 nih makan pagi. Baru lagi itu siang jam 12 sampai jam 1. Baru malam kalau bisa sebelum jam 8 malam. Supaya lemaknya nggak menumpuk. Oke, jadi itu gula ya? Gula sama garam. Gula dan garam dan juga di jam makan tadi ya dok ya? Oke. Nah mudah-mudahan terjawab ya untuk tadi itu dari Esar di komentar di YouTube ya. Dan masih Vika ingatkan ya jika memang mau bergabung di 089724999977. Sekali lagi di 089724999977. Silakan ya untuk pendengar Pro 1, teman Pro 2 dan juga Pro 4 untuk bergabung. Sangat-sangat ditunggu. Oke, sambil menunggu pendengar ya untuk join bersama kita, Dokter Vika mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Terus biasanya ya dok ya, masalah kulit yang paling sering dialami anak muda sekarang itu biasanya apa saja? Untuk anak muda yang tadi kita bahas itu remaja ya dok ya. Lalu juga yang untuk 30 ke atas, itu biasanya apa aja masing-masing itu? Silakan dok. Kalau misalnya buat remaja itu biasanya yang aku temui itu kebanyakan jerawat ya. Oh jerawat. Hormon mereka kan lagi bergejolak tuh, jadi Iya, kebanyakan jerawat. Mereka tuh kalau umur 13 ke atas itu masalahnya jerawat sama beruntusan. Komedonya banyak. Oke, nah itu biasanya sebabnya apa kalau anak remaja ya selain dari hormon dok? Biasanya karena aktivitas kan, kalau misalnya remaja kayak gitu mereka lebih suka kan kayak olahraga yang outdoor gitu-gitu. Terus sementara waktu olahraga outdoor maybe ya namanya juga masih remaja kayaknya nggak tahu ya betapa pentingnya sunscreen buat kita semua. Dan biasa kalau misalnya buat yang kakak pertanyaan berikutnya yang 25 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, itu kita itu lawannya udah bukan jerawat lagi, lebih ke arah kulit kering dan tanda-tanda penuaan di wajah dan tubuh. Nah itulah kombinasi yang bikin jadi ini ya makin memperparah tanda penuaan ya. Iya. Oke siap. Terus kalau misal kayak di umur aku begini ya gitu, yang paling baik itu treatmentnya itu berarti apa dok? Kalau misal mau tindakan ya, yang tadi ya usaha menjadi cantik, itu baiknya apa? Aku ini kan umur udah sebenarnya 17 tahun sih dok, nggak percaya ya. Ya kalau misal udah 30-an tuh apa tadi? Vika 30-an ya. Jadi ketahuan deh. Ya apa tuh dok? Kak, paling pertama sih kalau umur 25 tahun ke atas 30-an itu kalau aku sih saranin paling pertama banget itu botox. Botox, oke. Yeah. Terus. Karena tiap kali tuh kayak umur kayak semakin tua ya, semakin kita berekspresi itu kayaknya garis-garis halusnya itu udah mulai kelihatan ya di mana-mana. Jadi kalau menurut aku itu botox paling pertama, kedua baru maintain kulitnya karena kulit kita udah berubah kan, kayak udah lebih kering harusnya umur sekarang. Oh gitu, jadi botox ya. Botoxnya itu boleh direkomendasikan di area mana aja sih dok untuk umur yang seperti saya ini? Kalau untuk di sini ya tadi upper face yang dahi, terus setelah itu apa lagi? Di bagian sekitar mata.
Ini saya kalau yang pendengar yang nonton dari YouTube, ini dokter lagi sambil screening muka saya ini. Di sekitar mata lalu. Sekitar mata kayaknya rahang sih dikit. Oke, rahang, double chin berarti. Enggak. Ini pipi. Oh, pipi. Oh, di lemak Iya. atau apa? Oke. Jadi malu ini, jadi kelihatan gitu ya aib-aibnya begitu. Oke, siap. Nah, kalau beruntusan di remaja ya, balik lagi ya. Aku kan ada juga anak yang udah remaja nih begitu ya. Itu treatmentnya paling lama jerawat dan beruntusan itu tuh berapa kali treatment baru hilang, Dok? Atau sekali treatment udah hilang? Kalau jerawat sama beruntusan itu minimal ya dalam satu bulan 1 kali harus treatment. Kalau sama aku itu coba 3 bulan berturut-turut, berarti 3 kali. Treatmentnya sakit, Dok? Enggak. Berupa apa? Maksudnya injeksi kah atau apa? Biasa sih kalau umur kayak remaja begitu biasanya aku facial, dikeluarin komedo sama jerawatnya, sama dikasih serum tambahan. Jadi kayak kita kompres serum gitu supaya kayak meredakan jerawatnya sama nggak bikin merah-merah pas dia nanti kalau mau ke sekolah. Oh, oke. Tapi juga sembari dijaga dengan sunscreen tadi ya, Dok ya? Iya. Itu harus? Harus. Wajib? Wajib. Wajib hukumnya. Jangan lupa ya, teman-teman Pro 2, pendengar Pro 1 dan Pro 4 ya. Baik tua muda itu sunscreen perlu ya, wajib. Ya, Karena menjadi cantik itu butuh usaha sesuai dengan topik kita. Oke, terus untuk yang periode yang tadi dokter sebutkan itu berarti berapa kali treatmentnya, Dok? Seminggu sekali kah atau? Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali ya. Jadi cobanya 3 bulan berturut-turut. Oke. Jadi 1 bulan 1 kali datang. Oke. Nah, untuk yang kayak tadi seumur aku itu berarti periodenya sama 3 bulan juga atau bagaimana? Untuk bisa sampai di hasil maksimal ya? Justru untuk buat yang 25 tahun ke 30 tahun itu biasa itu lebih lama justru. Kayak mereka harus maintain itu buat anti agingnya itu like 6 bulan berturut-turut. Jadi selama 6 bulan itu 1 bulan 1 kali harus datang buat maintain. Oh, begitu. Kalau dari aku begitu, habis itu bebas mau datang atau nanti berikut baru datang nggak apa-apa. Oh, begitu. Tapi biasanya ini yang jadi pertanyaan, mungkin yang jadi pertanyaan pendengar juga ya, bahwa apakah setelah treatment selesai, terus kita nggak treatment lagi, akan hilangkah hasil dari treatment yang sudah jadi ini? Atau harus tetap di-maintain terus? Kalau dari aku sih nggak bakal hilang full ya, karena kalau kakak rajin selama 6 bulan berturut-turut itu hasilnya tambah hari tambah kelihatan. Cuma memang kalau misalnya mau melakukan treatment botox itu maksimalnya 6 bulan. Jadi memang sesudah 6 bulan itu mau tidak mau harus retouch supaya maksudnya kerutannya nggak kelihatan lagi kan. Kayak gitu aja sih. Berarti harus tetap di-maintain ya kalau bisa ya. Di-maintain kalau bisa. Jangan berhenti kalau bisa. Jangan berhenti. Dan kalau misal pun berhenti itu, maksudnya banyak yang takut kan, yang sering nanya, apa tambah lebih jelek dibandingkan 6 bulan yang lalu? Kualitas kulit kah, atau misalnya kerutannya kah? Justru kalaupun misalnya udah 6 bulan nih rutin, terus tiba-tiba berhenti karena mau berangkat lah, atau tiba-tiba lahiran ya, atau hamil gitu, justru tambah hari justru kelihatannya kamu tuh much better dibandingkan 6 bulan yang lalu. Jauh lebih much better. Pasti kelihatan lebih muda, lebih glowing, sama lebih kelihatan, kalaupun andaikan misalnya 6 bulan lagi tiba-tiba hamil nih, nggak bisa perawatan lagi, kelihatan lebih cakep sih tetap. Nggak kelihatan lebih burik lagi. Jadi tetap ketika memang sudah kena tindakan atau treatment itu walaupun berhenti tetap nggak akan kembali seperti semula begitu ya. Tetap akan jauh lebih glowing ya. Iya. Oke, baik. Oke. Terus sementara ini nanti kita akan lanjut lagi pembahasan kita yang makin menarik ini. Dan sementara kita break dulu ya pendengar, dan Vika ingatkan lagi ya, nanti masih Vika tunggu untuk join di line telepon atau WA di 0897 24 99977
sekali lagi di 0897 24999977. Nah, untuk pendengar Pro 1 bisa di 0821 958 35080, 0821 958 35080, dan untuk di Pro 4 bisa juga di 0853 4244 00928. Ditunggu yang mau bergabung ya, dan sementara kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Oke, masih di Pro 2 ya, di 97,7 FM, dan juga siaran ini juga ditayangkan di Pro 1 dan juga di Pro 4. Masih bersama Vika Hamzah di acara Muda Bicara dengan tema menjadi cantik butuh usaha. Nah, sekarang di depan kami, saya dan dokter, ada pasien dari Dokter Flo ya. yang sudah merasakan ya tangan ajaib dari Dokter Flo ya. Silakan. Ajaib banget tangannya. Ada Kakak Teti Bahagia. Betul sekali. Hai Vika, halo dokter sayang. Halo kakak As cantik. always. Cantik kan, jadi iya. kita harus ada patokannya. Betul. Gak mungkin kan kita ngerawatnya sama dokter yang kusam ya. Yang burik, iya, nggak mungkin. Gak mungkin kan Vik. Iya, betul. Jadi kalau tadi sempat saya monitor, tadi pertanyaannya banyak di usaha untuk menjadi cantik khusus untuk anak muda. Iya, betul. Sebenarnya Vika, yang paling butuh usaha banget itu sebenarnya yang sudah umur berapa ya dokter ya? 5 tahun ke atas. 25 tahun ke atas. Oke. Apalagi saya dan Anda. Iya, ya kan? yang sudah butuh botox. Dan tadi waktu break tadi kita sempat nanya-nanya sama dokter dan ternyata 100% botox. Botox, double chin Double ya dok chin ya. ya betul. Dok, untuk botox sendiri ada efek samping gak sih dok? Enggak. Enggak ya? Kalau aku 100% enggak. Ya. Cuma kalau habis tindakan kan itu kan treatmentnya menggunakan suntik ya. Ya kalaupun ya ada efeknya tuh kemungkinan bisa ada bruising ya, kayak ada biru lebam dikit. Oh. Itu paling parah sih, tapi so far nggak ada. Itu berapa Saya tidak. lama? Iya. Oh. Saya tidak pernah merasakan itu. Oh begitu. Oh begitu. Berapa Yes. lama tapi bruisnya itu dok? Bisa cuma 3 hari kan. Oh 3 hari. Bisa jadi
Malah nggak ada. Bisa jadi malah nggak ada. Jadi Kebanyakan tergantung nggak dulu. ada. Oh, Kebanyakan nggak gitu. ada. Jadi balik lagi itu efek yang masing-masing orang ya. Nggak Tergantung sih. semua. Oke. Nggak semua. Tapi kalaupun ada, paling tinggi 3 hari. Oke. Itu treatmentnya injeksi ya dok berarti? Iya, injeksi. Oke siap. Oke, ada lagi kakak? Iya, Silakan. selain botox dok, kira-kira untuk, aduh jadi nggak enak nih, 40 ke atas dok, untuk pria dan wanita, karena biasanya yang paling membutuhkan perawatan itu mikirnya orang perempuan Vika, Iya, betul. tapi sebenarnya cowok juga butuh. Oke. Saya pernah melihat kokonya dokter glowing. Ya. Berarti ini Iya. menandakan nggak hanya perempuan ya dok ya? Tidak mesti ya dok ya. Ya benar. Jadi kalau untuk cowok dok, Biasa untuk cowok itu sih kebanyakan kan cowok-cowok itu kan udah pede ya wajahnya. Jadi biasanya mereka tuh kayak lebih suka, maksudnya kalau cowok-cowok itu permintaannya, dok aku masih kelihatan mau kayak diriku tuh tapi kayaknya lebih awet. Jadi masih tetap wajah mereka tapi kayak lebih awet. Biasa cowok-cowok gitu. Jadi biasanya mereka pertama botox, kedua skin booster. Kebanyakan cowok-cowok di tempatku sih begitu semua. Kalau mau treatment sih aku sih rekomendasinya itu karena mereka nggak mau wajahnya terlalu berubah, tapi mau awet kayak mereka dulu. oke. Jadi kerutan Iya. dan keglowingan. Oke. Nah seperti itu. Tapi itu nggak merubah warna kulit ya dok ya? Membuat lebih segar aja kan ya? Iya. Untuk treatment Maksudnya seperti warna itu. kulit sih pasti berubah tapi lebih cerah. Cerah, Oh, bukan tonnya putih naik topeng. Tonnya naik, cuma nggak putih kayak dinding sih. Oke. Terus ya silakan Kak. Lebih segeran aja Vika, Iya, lebih benar, segeran, tapi tidak merubah wajah. Seperti misalnya saya melakukan perawatan, treatment ke Dr. Flo, saya masih tetap Teti kan? Saya tidak berubah jadi Tuti. Nggak berubah orang Iya, ya dok ya? iya, ya, Kak, ya? betul. Iya, benar. Dan otomatis kita jadi lebih pede Vika. Betul, betul. Oke. Nah, untuk dokter pertanyaan selanjutnya ya, untuk gimana cara tahu kulit kita itu butuh treatment atau cukup skincare biasa itu udah sampai maksudnya udah sampai di tahap mana sih gangguan yang kita rasakan sampai harus butuh tindakan untuk treatment begitu ya? Kalau menurut aku pribadi ya, kalau udah 25 tahun ke atas sih semua butuh tindakan. Itu udah harus ya dok ya? Udah harus itu. Oke. Terus oke, ini kayaknya ada yang join sama kita nih Kak Teti dari YouTube ya? nih. Iya, dari Ibu Tina Yustina. Kakak dong. Oh iya kakak ya. Iya, Kita sayang. semua muda Angie. ya. Ya ampun. Ya. Mohon maaf Kakak Tina. Kakak Tina Yustina pasti untuk mencapai itu biayanya sangat mahal. Bisa tidak ya dengan biaya tidak mencekik tapi cantiknya tetap dapat. Nah, Bagaimana? sebelum dokter menjawab, saya akan menjawabnya. Oke, silakan kakak. Kembali ke topik Anda hari ini ya. Cantik itu butuh usaha. Nah, termasuk ini usahanya. Ya enggak, Dok? Silakan diteruskan, Silakan, dokter. Agak-agak gimana ya, Klen? Iya, kalau udah bahas-bahas doi ya. Doi. Silakan dokter. Namanya kalau betul sih kata Kak Teti, namanya mau cantik itu memang biayanya variatif ya. Cuman ya kalau memang mau cakep banget terus ada goalnya, ya butuh usaha yaitu kerjalah. Artinya Vika, Iya. mungkin saya bisa perjelas. Jadi menurut dokter ya kalau pengen cantik ya usaha. Usaha misalnya Anda kerja kan harus menyayangi diri sendiri juga Iya, dong. betul. Nah, cara menghargai dan mencintai diri sendiri kita kan ya dengan perawatan. Dengan treatment. Bukan artinya kita treatment Vika tapi kita mau ganjen Iya, ke betul. orang, bukan, tapi untuk kebahagiaan kita sendiri Iya, tuh loh. untuk Kan puas enak ya bangun cantik, tidur cantik, Iya. pas ngaca cantik, ya Bangun kan? nggak takut ngelihat diri Iya. sendiri, ngaca nggak kaget. Betul, Aduh, siapa ini siapa nih? Iya, ya? begitu. Kalau siapa ini tapi kan keren Cantik tuh. sekali, artis dari mana ini? Gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Kak Tina ini sepertinya tidak ada jawaban lain ya dok ya. Usahanya kerja karena
Di mana-mana butuh duit, Vika. Iya, betul. Tidak ada yang gratis. Pokoknya ini biaya itu adalah salah satu usaha Iya. untuk menjadi cantik. Iya. Bukan salah satu, malah usaha utama untuk Iya, jadi cantik ya. betul Untuk sekali. sekedar beli sunscreen aja itu kan juga butuh Duit. doi. Betul. Oke, Jadi siap. tidak ada cara lain. Selain, iya. Selain Pertama harus modal dulu. Modal dulu. Gitu. Tadi yang disebutkan dokter yang Vika tanyain mungkin rate-nya. Iya, untuk, rate. ada yang mulai dari 1,5-an. Betul. Dan sampai yang 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 bikin tergantung treatmentnya apa ya dok ya. Ya, cuma kan biasanya kalau kayak soal budget ya begitu ya. Biasa kan kalau kayak sama aku tuh aku kan langsung bilang nih budgetnya gini. Kalau mau gini supaya nggak kaget gitu loh pas keluar. Makanya konsul dulu. Konsultasi dulu. Screening dulu begitu. Iya, ya, jadi screening dokter ini kondisi kulit wajah saya gimana nih? Apa yang diperlukan gitu kan? Nah, dokter kan periksa, oh ini kayaknya butuh ini. Tapi dok, budgetnya saya kira-kira ini, kira-kira yang urgent, yang mana nih? Iya. Dokter yang rekom. Atau barangkali apakah semua treatment itu bisa dicocokkan dengan budget saya? Bisa sebenarnya dok ya. bisa. Gitu. Bisa. Tapi dapat semuanya gitu dok. Ya, nggak bisa lah. Tapi yang paling penting lah. Padahal kalau yang misalnya urgent. Yang paling urgent. Kak Vika bilang, aku budgetnya gini sih dok. Bilang ya udah yang paling penting kalau menurut aku ini sih, ini langsung kelihatan bagus, kelihatan hasilnya. Oke. Gitu. Jadi intinya dilihat yang paling urgent ya, begitu. Tapi dok, ini sih mewakili teman juga ya. Kemarin ada yang sempat bertanya ya, gitu lewat saya gitu katanya, tolong dong titip tanyain kalau gimana sih caranya kita bisa trust ke dokter kecantikan ya. Itu ketika di screening memang benar itu yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibilang dokter gitu, karena kadang-kadang juga ada yang dilebih-lebihkan gitu kan. Oh, kamu butuh ini padahal sebenarnya cuman butuh 2 atau 3 treatment aja cukup gitu, tapi dimintanya treatmentnya banyak gitu. Ini pertanyaannya ke siapa? Ke dokter. Oh, ke dokter, bukan kepada pelakunya. Bukan ya? Bukan. Karena kalau kepada pelakunya saya sudah punya jawaban nih. Oke. Untuk pelakunya mungkin setelah dokter kita akan dengarkan. Oke, silakan dokter. Kalau menurut aku sih tergantung dokternya ya. Tipikal kalau dokter kan sih biasanya kalau sama aku sendiri tuh biasa kalau mereka konsultasi tuh kan aku ngomongin masalahnya. Aku udah ngomongin juga sama harganya. Oh gitu. Maksudnya maunya yang mana? Oke. Terus maksudnya ditunjukin juga dari bukti ketika di screening itu nggak gitu bahwa ini benar butuh botox nih, ini benar butuh ini nggak gitu? Aku pertama kali langsung kalau konsultasi gitu screening langsung dikasih tahu nih Kak coba lihat gini, misalnya contoh nih coba senyum lebar, aku bisa lihat tuh area agingnya di mana, atau diangkat keningnya area agingnya di mana. Ini yang butuh nih kalau mau kelihatan awet langsung, maksudnya budgetnya gini. Gitu. Oke, jadi transparan di awal ya. Iya, cuman aku tuh nggak kayak tipikal memaksa kan Kak. Jadi kalau misalnya bisa ya udah, kalau nggak bisa juga aku nggak maksa. Oke. Jadi intinya transparan tapi juga nggak memaksa, silakan mau atau enggak begitu ya. Silakan sekarang dari pelaku untuk menjelaskan. Jadi kalau menurut pengalamannya Teti, Vika sama dokter itu dibilangnya ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan kita pasien pengen yang lebih ya. Dok kayaknya ini saya maunya gini. Nih, Kak Titi kayaknya belum perlu deh. Padahal kan ruginya di dokter sebenarnya ya. Iya betul. Kan saya yang ngejar, ya kan. Tapi menurut dokter ini kayaknya belum perlu Kak Titi. Perlunya baru ini aja gitu. Jadi nggak lebay. Seperti itu. Ya kan dok. Jadi ini dari sisi pasien ya gitu. Justru melihat transparansinya dari situ ya. Dokter menyarankan mana yang udah perlu, mana yang belum perlu. Dari situlah akhirnya
muncul rasa trust Iya, itu ya. benar. Oke, baik. Seperti itu. Iya, Vika masih ajak pendengar semua ya untuk bergabung ya dengan obrolan kita yang seru ini ya pada pagi hari ini ya, untuk di nomor 0897 24 99977, sekali lagi di 0897 24 99977 untuk teman Pro 2 ya. Untuk Pro 1 bisa di 0821 958 35080, dan untuk Pro 4 di 0853 424 400928. Bisa di WA, bisa di YouTube ya. Silakan. Oke. Kakak Teti mungkin ada lagi yang mau Iya, ditanyakan. jadi dokter kira-kira gimana ya kalau mau nanya sama dokter, saya sebagai pelaku udah tahu. jadi kadang-kadang kalau sama dokter sendiri, dok kira-kira aku pengen treatment ini udah bisa nggak? Nah itu dokter bilang, kayaknya belum deh Kak Teti, kayaknya 2 minggu lagi atau mungkin seminggu lagi deh gitu. Jadi tidak dilebay-lebaykan ketika kita yang pengen, oh ya sudah ayo kesini aja. Tidak seperti itu. Jadi sama dokter asik sih konsultasi. Sesuai kebutuhan ya dok ya, ternyata ya gitu. Jadi enggak, tapi memang misal kalau misal klien, kadang-kadang kan di mata klien sama di mata dokter itu beda. Di klien kayaknya ngelihatnya, aduh kayaknya gue udah kusem nih gitu, udah nggak enak nih, udah mau langsung treatment aja gitu. Itu gimana dok biasanya dokter yang menghandle-nya begitu? Biasa kalau aku sih, kalau misalnya contoh nih, dia ini aku lihat masih kinclong ya, glowing kan gitu. Karena aku bilang, kayaknya masih belum butuh deh ini aja Kak yang lebih simple. Oh, dialihkan ke treatment lain begitu. Lebih simple. Yang lebih simple gitu. Lebih simple gitu. Entah itu facial, entah itu gitu. Iya, lebih simple treatmentnya dan juga uangnya ya dok ya. Iya. Oke. Pokoknya semua mungkin bisa dikonsultasikan. Oke, siap. Gitu. Ini tadi ada telepon masuk ya? Jadi atau enggak? Oh, enggak oke, jadi. baik. Oke, siap. Gak Oke, apa-apa, kita masih punya waktu ya. Betul, masih banyak waktu nih ya. Dan ini coba kita bacain dari komentar di YouTube ya, dari Ede Sumiati, Bu Dokter, tempat prakteknya lokasinya di mana? Silakan dokter. Silakan dokter. Tempat prakteknya, tempatku sih di Ranomut. Cuma kalau misalnya mau datang itu by appointment. Jadi aku tuh tipikal yang maunya suasana pasiennya itu kayak private. Terus kan kebanyakan pasien tuh nggak mau sih kayak ketemu sama pasien yang lain kan. Jadi kayak berasa private begitu dan kayak berasa lebih nyaman. Oke. Itu benar Kak Teti? Oh benar banget. Oh, Jadi kita merasa dispesialkan gitu. Karena kan kadang-kadang ada banyak ya dokter ya yang aduh lagi perawatan nggak pengen kita lihat-lihatan sama siapa gitu ya dok ya. Iya benar, banyak yang kayak gitu. Oke. Ini ada yang mau bergabung dengan kita dari telepon ya? Oke, silakan. Halo. Dengan siapa? Selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Dengan siapa ini kakak? Dengan Cliff dari Minsal. Dengan kakak Chris? Cliff dari Minsal Matoling. Oh, kakak Cliff. Oke, silakan kak. Oh, kebetulan Ada saya dengar pertanyaan ini di acara ini tentang apa, Kang? Cantik butuh usaha, Cliff. Cantik butuh usaha. Oh, betul. Kalau kita cuma bertanya begini, kan kalau kulit sehat itu bukan berarti karena kulit putih, Kang? Iya. Iya, Benar. Kita mau tanya ini, kita jerawat seringkali muncul begitu, Dang. Itu ada cara bagaimana supaya hilang muncul-muncul, sudah tidak kembali, Dang, begitu. Apakah Jerawatnya di mana Pak Cliff? Jerawatnya di mana? Soalnya ada yang di punggung ya kan dok? Iya banyak. Nggak cuma di muka ya? Di wajah. Oh di wajah. Oke di baik. Di hidung atau di pipi, tapi cuma satu-satu, tapi kadang-kadang sakit begitu. Jadi apakah itu mesti treatment dengan cara apa, alami atau? Mesti Harus dirawat tindakan pakai dokter sih. Biasanya itu Kak. Oke, siap. Oke. Itu saja ya. Oke, Kak Cliff, terima kasih telah bergabung. Makasih Pak Cliff. Iya. Silakan dokter untuk jawabannya tadi, jerawat ya gimana ya? Biar Kalau bisa kayak jerawat begitu sih caseku kan banyak, variatif lagi umurnya. Itu mendingan tindakan dokter sih langsung. Oh, oke. Iya, supaya maksudnya hasilnya kelihatan, masalah kalian beres, dan pasti kebanyakan tuh kalau misalnya rajin treatment itu jerawatnya nggak bakal muncul lagi. Oke. Berarti jerawat tipe apa yang memang udah harus tindakan dok? Yang udah menjamurkah di seluruh muka atau bagaimana dok? Kalau menurut aku sih pribadi yang kalau misalnya orang itu rasa mengganggu sih.
Balik lagi ya kalau misal orangnya memang. Soalnya ada kan yang jerawat cuma satu aja bilang, aduh dok jerawat. Ada yang stobanya cuek amat. Cuek gitu. Tergantung kepedulian kita sih. Tergantung kepercayaan diri juga ya. Apakah sudah terganggu atau belum. Begitu ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi intinya tetap konsul ya. Tetap konsul. Lebih baik ya, lebih baik konsul. Jadi biar nggak ngarang dan jadi dokter sendiri Iya, ya. betul. Jadi tahu juga nih apa yang harus dilakukan ya untuk betul. wajahnya. Oke, kita lanjut lagi membacakan komentar YouTube nih Kak Teti dari Ibu Sumiati ya. Dokter, saya punya teman yang akhirnya dicerai suaminya karena wajahnya berubah drastis setelah ditangani dokter kecantikan. Memang cantik tapi berubah dari wajah aslinya. Nah loh. Oke. Kayaknya ini operasi deh. Iya. Iya, karena berubah ya wajahnya. Kalau di dokter sih iya, nggak iya, ngerubah wajah cuman ya. ngerawat aja. Silakan dokter dijawab. Bisa kalau dokter. berubah banget sih kayaknya nggak mungkin sih. Cuma biasanya kalau di tempatku ya biasanya justru makin disayang ya suaminya. Kan lebih cantik. Jadi ini bisa jadi pertanyaan nih, apakah treatment atau operasi? Iya. Oke, jadi intinya jawabannya begitu ya. Semoga menjawab ya. Ada lagi dokter tambahannya? Udah cukup? Atau ada lagi? Enggak, maksudnya yang tadi. Yang tadi. Yang dicerai sama yang suaminya. Dicerai sama suaminya. Iya. Udah cukup segitu aja. Cukup kayaknya. Iya. Oke, siap. Kita lanjut lagi nih, ada yang bergabung lagi di YouTube ya dari Arifandi. Pagi Muda Bicara, mau tanya, krim untuk pagi dan malam untuk wajah harganya berapa biar muka sedikit kinclong? Nah, ini dari namanya Arifandi berarti cowok nih, laki-laki. Nah, dia pengen glowing. Sudah cowok kayaknya emas-emas nih. Iya, pengen glowing nih dok. Silakan dok, krim pagi dan malam harganya berapa? Biasanya kalau aku pribadi ya, kalau muka kinclong, mau krim pagi, krim malam harganya murah, mahal atau sedang, itu lebih cepat memang kalau treatment langsung glowing. Oh begitu. Iya, langsung glowing kelihatan. Kalau krim itu sih istilahnya kan cuma dari luar ya. Mau sampai berapa mahal pun ya cuma dari luar gitu, begitu dihapus hilang glowingnya. Jadi intinya kalau misal memang udah treatment, Pasti akhirnya, glowing. Mau pakai krim apapun. Nah ini juga yang jadi pertanyaan aku juga sih dok. Kalau misal kita sudah treatment tapi pakai skincare lokal kan sekarang banyak sekali ya Kak Teti ya. Dan katanya klaimnya kan sangat-sangat bagus. Yeah. Nah itu menurut dokter bagaimana kalau misal kita pakai itu ya? Ya kalau misalnya wajah kakak nggak masalah sih nggak apa-apa sih pakai itu. Tapi kalau mau hasilnya lebih dari apa yang maksudnya yang kakak pakai sekarang, itu harus dengan tindakan pasti. Krim doang nggak cukup. Itu kayak krim itu kayak cuma makan hari-hari, tapi kalau tindakan itu special course, kayak makanan spesial yang dihidangkan buat kulit kakak sendiri. Gitu. Nah untuk kalau krimnya itu sebenarnya sifatnya untuk maintain aja ya? Gitu. Sifatnya cuma kayak maintain, kayak istilahnya kan kayak kita tuh butuh makan tiap hari kan, kayak krim itu istilahnya ya kulit kita itu butuh makanan tiap hari. Jadi sebenarnya semua krim itu nggak masalah sih. Yang penting ada maksudnya ada BPOM-nya. Itu yang penting ya, harus ada badan POM-nya ya. Tapi dok boleh tadi harga krimnya pagi dan malam itu berapa dok? Kalau aku sih krim pagi kan simple ya, kayak sunscreen gitu, pakainya 1 sampai 2 tahun 500.000. Itu yang dari produk dokter atau bagaimana? Itu aku ambil tapi produknya distributor dari luar. Dan kalau krim malam itu? Kalau krim malam itu sesuai dengan kondisi kulit ya, jadi harganya variatif. Siap. Kak Teti sendiri pakai krim pagi dan malam dari dokter. Dan bisa kita lihat ya mungkin penonton di YouTube ya. Mukanya glowing sekali dua orang yang ada di sebelah saya ini. Dan perlu diketahui, saya tidak pernah menggunakan make up. Tanya dokter. Itu iya. Benar. Iya, itu aku keren sih ngelihat kakak tuh bener-bener hari-hari itu kayaknya kalau aku ngelihat kakak tuh nggak pakai make up dan mukanya tetap bagus, kulitnya tetap
kencang dengan ya. 40 ke atas. Oh. Perlu digarisbawahi itu Siapa ya. yang sangka coba ya buat penonton di YouTube ya. Ini siapa yang sangka? Ini karena perbuatannya. Perbuatan. Tanggung jawab, Dok. Oke, siap. Oke, dokter, ini kayaknya 1 jam nih nggak cukup. Kayaknya nggak cukup ya, Ngobrol iya. ya ampun. Tapi- udah mau selesai aja ini. Tapi syukurnya Vika kita sudah share juga sama teman-teman Pro 2, sama Pro 1 juga dan sahabat budaya juga. Yang paling penting kita dapatkan dari dokter adalah ternyata perawatan itu tidak hanya untuk perempuan saja, Betul. laki-laki juga. Jadi kalau laki-laki sudah agak glowing, kita tahu bahwa dia sudah treatment. Sudah Ya treatment, kan? sudah kena tindakan. Terus kemudian juga untuk budgetnya tidak ada jalan lain. Ketika Anda harus menjaga pola makan, gaya hidup, dan sisanya treatment. Dan mungkin kita perlu closing statement mungkin Iya, ya dari dari dokter ya. dokter, perlu Ini dong. tinggal menit-menit terakhir nih. Iya. Jarang-jarang loh kita bisa ngajak dokter ke sini. Betul. Ntar lagi praktek. Iya. Ini jam 10 ya praktek Jam ya dok ya. 10. Iya. Ini pastinya sudah banyak yang menunggu. Jadi silakan closing statementnya dokter untuk teman-teman pendengar. Oke, terima kasih ya buat RRI udah mengundang saya kemari. Thank you. Oke, thank you. Jadi kalau misalnya ada perawatan, kalau mau perawatan, mau tindakan semua bisa dilihat di IG Jewel Estetik Manado. Nanti bisa langsung konsultasi dengan diriku. Oke, itu berarti di Jewel Estetik Manado di Instagramnya ada line telepon juga ya? Pasti line ada, WA ya? ada. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya dokter sudah hadir di sini. Dan aku juga ditemani Kak Teti, terima kasih Terima banyak. kasih. Iya, terima kasih Kak. Iya, terima kasih banyak juga Ya. untuk pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 dan juga Sobat Budaya Pro 4 ya. Terima kasih sudah membersamai Vika di Muda Bicara dengan tema Menjadi Cantik Butuh Usaha. Dan kita akan bertemu lagi di Muda Bicara selanjutnya dengan topik-topik yang menarik dan pastinya bermanfaat untuk teman-teman pendengar semua. Selamat pagi dan selamat hari Sabtu, happy weekend. Bye. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.